Adik-adik terlihat? Sudah ya? Terlihat. Untuk Ada. lihat ya. Mohon izin Pak Hendy, Pak Kingking dan Ya, adik-adik enggak. di Penmas, pada kegiatan hari ini kita akan memasuki webinar College or Work, di mana saya mengambil atau Tegi akan berbagi bagaimana webinar ini tentang kewirausahaan berbasis kompetensi. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya kompetensi ini sangat erat dengan yang namanya college ya, bangku kampus atau bangku kuliah, di mana saya tidak mungkin bisa berdiri di depan adik-adik sekalian, di depan guru besar saya, tanpa melalui yang namanya jenjang pendidikan formal, SD, SMP, S1, S2, seperti itu. Karena ketika kita akan masuk untuk dunia bekerja, kompetensi ini harus kita pahami. Di mana di sini ada 7 impian dari Indonesia tahun 2015 sampai 2086, bahwa SDM Indonesia kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. Ini adalah impian terbesar kita, masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan nilai serta etika. Indonesia juga ingin menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban di dunia ini. Masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi, terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia, serta Indonesia menjadi negara yang mandiri, paling berpengaruh di Asia Pasifik, dan Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi di dunia. Ini adalah impian terbesar Indonesia tahun 2015 sampai 2086. Di sini adik-adik bisa lihat pencapaian impian atau pilar dari berdasarkan Pancasila Undang-Undang 1045, ini visi pilar Indonesia 2045, pengembangan manusia serta penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan dari pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata pembangunan. Tegi akan share di sini ada komposisi penduduk menurut generasi. Nah, di sini kita semua dapat melihat kita ada di mana nih, generasi mana. Di sini ada postgen lahir 2013 dan seterusnya. Perkiraan usianya nih sampai dengan 7 tahun. Ada kaum milenial yang lahir tahun 81 sampai 96. Dia berusia 24 dan 39. Ada baby boomer yang lahir 46, 1946 sampai 1964. Lahir atau perkiraan usianya 56 sampai 74. Nah, ini mungkin Pak Hendy sama Pak Kingking ada di baby boomer ya, Pak ya? Atau di milenial nih, Pak? Nah, adik-adik mungkin ada di kaum milenial ya Pak ya, adik-adik sekalian ya. Milenial. Milenial ya Pak Kingking. Nah, pasti ini Pak Kingking duluan nih, meskipun kita ada di sini tapi kita termasuk di milenial ya Pak ya. Dan ada Gen Z juga yang kiraan lahir 97 sampai 2018, itu usianya 8 sampai 23 tahun, lalu Gen X 40 sampai 55, dan pre-boomer lahir sebelum tahun 45, perkiraan usia 75. Di sini tidak ada yang 75 ya Pak ya? Menjelang. Tidak ada ya? Aman. Menjelang. Oh, menjelang. Baik. Baik, itu hanya di mana dari paparan tersebut kita melihat tantangan SDM Indonesia ya. Di sini ada berbagai, saya menampilkan untuk skill pekerjaan pertanian. Ini adalah lahan pekerjaan di mana rendahnya pendidikan, mutu pendidikan, rendahnya daya saing di pasar kerja dunia global. Ini kita akan menanggapi kenapa saya tampilkan seperti ini, karena di depan nanti, nah di sini, bahwa ada 84 jabatan pekerjaan ini yang akan digantikan. Nah, mengapa judul ini kita angkat atau adik-adik mengangkat tentang college or work ya? Bila kita memilih atau memisahkan dua di antara kata-kata tersebut, ini sungguh luar biasa bagi kita ya, karena kita itu adalah bukan pilihan sebetulnya. Mungkin orang pintar jauh di sana mungkin tidak mungkin, atau misalkan kesempatannya dia ketika bekerja tidak dibawa tuh yang namanya background pendidikan. Akan tetapi bagi saya pribadi yang memang merasakan bagaimana saya dapat
mengenyam yang namanya bangku kuliah ini sungguh luar biasa menjadikan saya atau background bagi saya untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan yang namanya eh, pekerjaan yang memang sesuai dengan harapan. Di sini terlihat ada yang namanya digitasi, otomasi, dan artificial intelligence. Dari sini, 84% ini pekerjaan di dunia akan digantikan oleh mesin-mesin yang canggih. 50%-nya itu jabatan pekerjaan di dunia ini akan menggunakan yang namanya otomasi. Baik di industri, kita lihat di sini ada 50% pekerjaan perlu di scaling dan 40% pekerjaan perlu yang namanya upskilling. Adik-adik bisa lihat, ini adalah pekerjaan yang 84 pekerjaan yang mungkin akan tergantikan ya, yang memang kita bisa lihat ada buruh tani, nelayan, peternak, tenaga pekerjaan, perdagangan kaki lima. Lalu di sini juga ada buruh bangunan juga. Lalu ada penjahit, operator mesin, tukang las, lalu apalagi solder, terus pengawas pengawas administrasi, petugas gudang dan lainnya. Ini adalah dari profesi atau dari pekerjaan yang jabatan pekerjaannya 84% ini bisa digantikan oleh mesin. Bagaimana kita menyikapinya? Jelas, di sini terlihat kita harus bisa menjawab tantangan atau future job masa depan kemarin ya pada saat COVID di sini terjadinya double disruption di mana tandem antara pandemik dan adanya otomatisasi akan merubah keadaan pasar kerja saat ini. Sekarang saja kita sudah jauh di luar sana, adik-adik bisa lihat pekerjaan sudah berkurang. Pada saat kita masuk SPBU, di sana juga ada yang namanya self-service ya. Tidak dibutuhkan lagi yang namanya pekerja untuk melayani kita untuk membeli apa di SPBU. Lalu juga kita juga untuk masuk ke area parkir juga kita sudah tidak butuh ya. Kita langsung memakai yang namanya tap untuk langsung parkir ya. Nah, ini adalah salah satu memang pekerjaan atau di luar sana yang sudah tergantikan ya, di mana peranan kita sebagai generasi muda, khususnya adik-adik yang memang sekarang di bangku kuliah, ini yang harus kita cermati dan kita soroti ya, di mana perlambatan penciptaan lapangan kerja, meskipun diprediksikan bahwa jumlah lapangan kerja yang diciptakan dengan adanya industri 4.0 ini untuk cukup banyak, namun jumlah pekerjaan yang hilang diprediksi lebih banyak di saat pandemi. Di sini juga ada skill gap tinggi, kesenjangan keterampilan terus tinggi karena keterampilan yang diminta di seluruh pekerjaan berubah dalam 5 tahun ke depan. Di sini terlihat reskilling dan upskilling worker. Sebagai bentuk investasi pekerja, maka keahlian harus diganti atau ditingkatkan. Hal ini menghindari untuk penggantian pekerja. Adik-adik yang hadir pada kesempatan hari ini yang mengikuti mata kuliahnya seminar dengan dosennya Pak Hendy, tentunya adik-adik bisa menyikapi antara college dan work ini, di mana kita tidak melihat atau tidak memisahkan antara saya bekerja dulu atau kuliah dulu nih. Karena jelas yang namanya kompetensi itu tidak bisa dipisahkan. Ada yang namanya di sini hard skill atau soft skill ya. Di sini terlihat presentasi tenaga kerja lulusan pendidikan vokasi menurut status pekerjaan 2019 sampai 2021. 2019 berusaha sendiri, ada yang berusaha dibantu buruh tetap tidak dibayar. Buruh karyawan, adik-adik bisa lihat di sini tabelnya. Dengan lulusan yang memang dari SMK, itu 65%. 65%-nya kan di sini terlihat ya. 65%-nya dia bekerja. 34%-nya dia berwirausaha. Lalu di sini terlihat juga untuk diploma 1, 2, dan 3 yang memang siap bekerja. Intinya adalah melalui pendidikan vokasi, pendidikan yang dimana dia menjunjung pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi pendidikan diploma yang setara dengan pendidikan akademik dan pendidikan diploma 4 setara pendidikan strata 1 dengan lulusan pendidikan vokasi. Di sini bisa adik-adik lihat bahwa 2019, 2020, 2021 berusaha sendiri terlihat kenaikannya
13,31 di sini juga ada buruh karyawan pegawai, buruh bebas di pertanian, baik dengan pekerja di luar atau di non pertanian. Di sini yang merah terlihat informal untuk kejuruan, dan di sini untuk yang birunya ini adalah pendidikan yang memang melalui college ya, formal. Nah, ini adalah presentasi yang memang sekolah menengah kejuruan, baik diploma 1, 2, dan 3. Di mana saya tampilkan di sini adalah bagaimana kita dapat melihat tantangan di luar sana untuk dapat menjawab ketika 84% dari pekerjaan yang akan hilang, kita sudah dapat mempersiapkannya mulai dari bangku kuliah yang ada di Uninus di Penmas ini, di mana kita ilmunya kita serap, apa yang didapatkan dari college kita dapat gunakan untuk kita bekerja ataupun kita akan menciptakan lapangan usaha sendiri.